Saudara, bertahun-tahun saya bawakan Sentuh Hatiku. Kali ini saya akan bawa secara lengkap. Saya tahu ini akan masuk YouTube. Saya waktu itu duduk di bangku 1 SMP. Usia saya 13 tahun. Saya tinggal di Rangkas Bitung. Saya tinggal dengan banyak orang-orang yang hebat. Walaupun kota kecil, beda sekolah, tapi saling kenal. Karena kecilnya, saudara. Satu kali saya lagi makan siang. Teman perempuan saya ngomong gini. Boleh gak ngomong sebentar aja? Sebentar, saya lagi makan. Saya selesaikan makan siang saya. Lalu saya tanya, tadi mau ngomong apa? Gak ngomong tanpa intro loh. Saya hamil, saya kaget saudara. Bukan saya pelakunya ya, bukan. Matamu itu loh dia enak aku, enggak, bukan. Saya ngomong, sampai gemeteran saya bingung loh, masih 1 SMP. Tahun 90. Siapa yang hamilin kamu? Dia cuma nahan air mata, ngomong gini. Papa saya. Saya cuma diam. Kamu anterin saya pulang ya. Sepanjang jalan menuju rumahnya saya cuma diam. Kayak anak kecil kayak orang bego gitu. Bingung mau ngapain. Sampai di rumah saya pikir dia ngomong baik-baik. Kayak orang gila. Mama, pokoknya saya membunuh kandungan saya, Ma. Saya najis, Ma. Saya jijik, Ma. Kenapa ini terjadi sama saya, Ma? Papa kok tega, Ma. Mama tolongin saya, Ma. Saya malu, Ma. Saya cuma ngomong sebingung ngapain. Mamanya peluk anaknya ngomong gini. Jangan gugurkan kandungan ini ya. Anak ini gak salah apa-apa. Kita akan melewatinya sama-sama. Saudara tahu, hidup tidak semudah yang apa mereka pikirkan. Lama-kelamaan perutnya mulai kelihatan membesar. Sejak itulah sahabat saya berhenti sekolah. Dan hidupnya diasingkan dari dunia luar. Dan hidupnya sendirian dalam sebuah kamar. Akhirnya apa? Karena orang dalam hidup kepahitan. Luka. Gak ada yang tahu saudara. Akhirnya dia gila. Saya pernah tengok ke rumah dia. Muka banyak cakaran. Banyak tusukan di tangan, di perut, kepahanya udah kacau. Saya bilang, tante kenapa begini? Dia itu kalau ada benda tajam kayak garpu atau kayak batu atau pisau. Dia tusukin sampai tante tahan. Kata juga. Kalau dia ngeliat muka saya saudara, itu seperti ngeliat muka papanya. Ngatain kata-kata A. Kasar kata-katanya. Marah. Untuk menutup aib akhirnya dia dipindahkan dalam sebuah perkebunan, dibuatkan sebuah pondok. Hidup sendirian dengan seorang pembantu. Dipasung tangan dan kakinya, rantai besi. 12-13 tahun lamanya. Yang saya mau bagikan malam hari ini adalah 12-13 tahun telah berlalu. Saya udah melewati masa SMP, SMA, kuliah, bekerja. Saya sudah lupa. Tapi tidak buat Tuhan. Satu kali waktu saya tahun 2002, 2002, lupa saya udah lama. Pas saya pulang ke Rangkas Bitung, masih ada telepon di rumah, tiba-tiba ada telepon. Saya angkat, dia ngomong gini, saya nggak dipanggil Jason, panggilan saya Akun. Bisa bicara sama Akun nggak? Loh, ini saya, ini siapa? Tiba-tiba ini gua katanya. Pas dia sebutkan satu nama saudara, ini nama yang mana? Udah lupa ya, teman SMP, sudah tahu. Saya tahu dia lagi dipasung sebenarnya. Loh, kamu di mana? Aku loh udah dirangkas. Dia ceritakan semuanya. Makanya saya ngerti ceritanya. Dia bilang apa? Lu tahu nggak? Satu kali Tuhan izinkan setelah 12 tahun rantai besi ini terlepas. Di pikiran dia cuma satu, dia mau mati. Dia lepaskan rantai besi itu, dia lari ke dapur. Waktu dia menemukan pisau, dia ngomong apa? Tuhan, tidak ada yang peduli dan mengerti hidup saya. Masa depan saya habis. Gak perlu ada yang tahu kisah saya. Saya mau mati saja Tuhan. Tuhan tolong ampuni saya. Dia bilang apa? Waktu itu gue udah gak sanggup. Gue malu. Gue gak tahu bagaimana menghadapi dunia. Otakku cuma mati, dan mati.
Dia bilang waktu dipegang pisaunya, waktu dia mau potong urat nadinya, dia tahu dengan jelas di rumah itu tidak ada siapapun juga. Tiba-tiba cuma tutup dengan air mata. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tangan itu tiba-tiba ada yang memegang. Ditahan itu tangannya. Dan jatuhlah pisaunya. Dia bilang ada pribadi yang merangkul, memeluk gua katanya. Dan gua tahu itu Tuhan. Dia nangis sejadi-jadinya. Dia bilang Tuhan jahat, Tuhan kejam. Kenapa Tuhan biarkan ada masa lalu seperti ini Tuhan? Apa Tuhan gak pernah memikirkan bagaimana masa depan saya? Apa Tuhan gak pernah memikirkan bagaimana mengobati luka ini? Tuhan di mana selama ini? Tuhan diam. Waktu dia mulai tenang, dia bisa mendengar Tuhan ikut menangis dengan dia. Ada sebuah kalimat sederhana yang Tuhan sampaikan di telinganya. Anakku, aku mengasihi engkau. Ampuni papamu. Mengampuni seorang bapak seperti ini gak gampang, saudara. Tapi hari itu dia katakan, ketika Tuhan menyentuh hati saya, rambutnya yang sudah sampai sekaki, dia potong. Giginya sudah hitam, dia sikat. Dia mandi. Dia pulang mencari papanya yang selama itu tidak pernah menengok dia sama sekali. Waktu dia sampai di rumah, dia ketemu mamanya. Mamanya kaget, dia bilang, "Pa, Ma, papa di mana? Papa di mana?" Mama cuma geleng-geleng. "Papa di mana? Kamu mau apa? Papa di mana?" Sepanjang perjalanan menuju papanya di belakang rumah, dia kaget menemukan seorang ayah di serambi belakang, duduk terkulai dengan lemah dengan tubuh yang sangat kurus, kering. Dia bilang apa? Waktu gue lihat papa gue, hancur hati ini. Dulu papa gue gemuk, gagah. Hari itu gue temukan seorang bapak yang udah kurus, kering. Udah habis semua daging, tinggal kulit dan tulang. Cuman bengong begini. Lu tahu gak apa yang gue rasain? Ini nih, perasaan berdosa dan bersalah. Gue beranikan ngomong gini, "Pa, ini anak papa pulang, Pa." Dia diam, sudah gak bereaksi. Dia mendekat dan mendekat. Waktu dia berhadapan muka dengan muka. Dia bilang apa? "Lu tau gak? Gue lihat mata papa gue bergerak melihat gue, lu. Tatapan yang begitu tajam. Air matanya seketika itu deras keluar. Disitulah Tuhan bicara. Selama ini kamu tidak pernah memberikan kesempatan untuk papa meminta maaf." Dan mamanya bilang, kejadian itu waktu papanya mabuk. 1 Yohanes berkata, kalau engkau tidak bisa mengampuni, engkau sama saja seperti seorang pembunuh. Dia peluk papanya, dia nangis dan katakan, "Ampuni anak papa ini yang tidak bisa mengampuni papa." Mengapa lirik lagu Sentuh Hatiku saya tulis? Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Saudara tahu? Saudara jangan hidup di dalam masa lalumu. Hiduplah untuk masa sekarang dan masa akan datang, saudara. Tapi percayalah, dalam keadaan terpahit pun Tuhan ada di sana, saudara. Tidak pernah sekali-sekali pun engkau dibiarkan bergumul sendirian. Pertama, saya pikir-pikir ya, 12-13 tahun. Tuhan tidak pernah mengizinkan si maut mengambil nyawa papanya. Sampai anaknya pulang, Tuhan pulihkan keluarganya. 3 bulan kemudian baru papanya meninggal dunia. Tuhan gak pernah gagal. Kedua, anak yang dilahirkan dengan paksa pada usia kandungan 7 atau 8 bulan. Di depan dia berdiri seorang anak laki-laki. Tidak cacat sama sekali, saudara. Saudara, saya tahu malam hari ini banyak orang yang bergumul dalam hidupnya. Tapi saya mau katakan, asal ku jamah jubahmu Tuhan, hidup kami pasti dipulihkan. Selama ku jamah jubahmu Tuhan, sakit penyakit kami pasti sembuhkan. Asal ku jamah jubahmu Tuhan, pengharapan kami tidak pernah disia-siakan. Siapapun engkau hari ini, Tuhan mengasihi engkau lebih dari apa yang kau pikirkan. Amin, saudara.
Mari bangkit berdiri saudara semuanya. Mari semua singgah ke depan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu. Mari para pelayan Perjamuan Kudus bisa maju ke depan. Sekali lagi para pelayan Perjamuan Kudus. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ini Tuhan hidup kami. Haleluya. Oh, sentuh hati, ubah hidupku menjadi yang baru, emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku